Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Bagas Sumadi, NIM B100180214, akan mempresentasikan tentang pengembangan industri kreatif untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Tugas mata kuliah Seminar SDM semester 6 yang diampu oleh Bapak Ahmad Mardialis, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Industri kreatif. B. Tenaga kerja. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. B. Lokasi penelitian. C. Populasi dan sampel. D. Metode sampling. E. Teknik analisis data. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Dalam dunia perekonomian sekarang ini semakin susah untuk mencari pekerjaan, lalu mempertahankan pekerjaan kita karena banyaknya pengangguran yang menginginkan pekerjaan, sehingga membuat jumlah saingan kita untuk mencari pekerjaan semakin banyak. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini yang membuat pengangguran semakin bertambah karena banyaknya karyawan yang di PHK dan beberapa perusahaan yang terpaksa harus tutup karena terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Situasi ini membuat keuangan banyak orang menjadi kritis sehingga mereka mencari cara lain agar dapat menghasilkan uang. Salah satu caranya adalah membuat industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan kreativitas dan ide-ide dari seseorang atau kelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Industri kreatif sendiri digerakkan oleh para entrepreneur atau wirausaha, yaitu orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah produk. Dua, rumusan masalah. Kenapa industri kreatif bisa menyerap tenaga kerja? Kenapa kita harus membuat industri kreatif dan bagaimana cara agar industri kreatif bisa berjalan dengan lancar? 3. Tujuan penelitian. Menyadarkan masyarakat bahwa industri kreatif itu sangat berpotensi dan dapat menyerap tenaga kerja. Untuk mengetahui cara agar usaha industri kreatif bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. 4. Manfaat penelitian. Dapat mengetahui lalu menyadarkan kita bahwa industri kreatif adalah sebuah sektor ekonomi yang menjanjikan dan bisa dibuat oleh siapa saja dengan mudah, sehingga kemudian banyak orang membuat dan memaksimalkan produk-produk yang dihasilkan agar produk tersebut bisa diterima di masyarakat dan bisa berkembang dengan pesat, kemudian dapat dengan cepat menyerap tenaga kerja yang ada. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Industri kreatif. Menurut Simatupang tahun 2007, industri kreatif adalah industri yang mengandalkan keterampilan, talenta, dan kreativitas yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan. Menurut Hawkins tahun 2001, industri kreatif adalah sebagai desain kreatif yang melekat pada produk, barang, atau jasa yang dihasilkan. Dari penjelasan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari industri kreatif adalah industri yang lahir dari pemanfaatan sebuah kreativitas yang dimiliki dan diasah sehingga dapat menghasilkan sebuah karya seni yang bernilai ekonomis. Macam-macam industri kreatif. Menurut Departemen Perdagangan Indonesia, ada 15 subsektor industri kreatif, yaitu periklanan, kuliner, arsitektur, seni pertunjukan, pasar barang seni, penerbitan dan percetakan, kerajinan, riset dan pengembangan, fashion, musik, televisi dan radio, permainan interaktif, layanan komputer dan piranti lunak, desain, video, film, dan fotografi.
B. Tenaga kerja. Menurut Alam S. menyatakan bahwa tenaga kerja ialah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono, bahwa tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah, dan mengurus rumah tangga. Dari penjelasan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah berusia produktif dan dapat mengerjakan sesuatu yang bermanfaat berupa barang atau jasa. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mendapat keahlian dari sekolah atau pendidikan. Tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang dapat keahlian dari tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang mendapat keahlian dari pengalaman. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan keahliannya sendiri. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena dari penelitian ini mendapatkan hasil berupa data deskriptif yang tertulis atau lisan. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di area kota Surakarta, karena kota ini adalah tempat tinggal saya sehingga akan lebih mendukung jika penelitian dilakukan di area ini, mengingat perihal penguasaan medan dan lapangan yang sudah dikuasai dengan baik. C. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat kota Surakarta yang ingin membuat dan mengembangkan industri kreatifnya. Sampel dari penelitian ini sebanyak 30 orang. D. Metode sampling. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purpose sampling, yang merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang ditentukan oleh sang peneliti dengan melakukan pertimbangan tertentu. E. Teknik analisis data. 1. Mengumpulkan data. 2. Reduksi data. 3. Penyajian data. 4. Penarikan kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.